Bayangkan sebuah kaum raksasa yang tubuhnya kokoh bak batu dan bangunannya menjulang di padang tandus. Namun seluruh kejayaan itu lenyap hanya karena satu hal, kesombongan. Inilah kisah kaum Od, peringatan nyata bagi manusia sepanjang masa. Di antara mereka, Allah mengutus Nabi Huda alaihissalam, seorang lelaki mulia yang sabar, lembut tutur katanya, namun tegas dalam kebenaran. Beliau dihadirkan untuk menyelamatkan kaumnya dari kebiasaan menyembah berhala yang sudah mendarah daging. Tema besar kisah ini bukan sekadar tentang kehancuran sebuah bangsa, tetapi tentang bahaya merasa paling kuat. Sebab ketika manusia lupa bahwa semua kekuatan berasal dari Allah, saat itulah kelemahan paling besar dimulai. Dalam kehidupan modern, kita pun sering terjebak pada rasa bangga berlebihan, jabatan, harta, atau pencapaian. Kisah Huda alaihissalam mengajak kita bercermin apa jadinya jika semua itu hilang dalam sekejap karena kesombongan. Tetaplah bersama kisah ini sampai akhir, karena perjalanan Nabi Hud alaihissalam akan membuka mata kita bahwa nasihat seorang nabi bukan ancaman, melainkan pertolongan terbesar. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana megahnya kehidupan kaum Od di masa kejayaan mereka. Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Huda alaihissalam terus berkeliling dari satu sudut negeri Od ke sudut lainnya. Beliau tahu tugas ini tidak mudah, tapi beliau juga yakin bahwa hidayah adalah urusan Allah. Dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, beliau mengingatkan kaumnya tentang nikmat yang mereka dapatkan. Tanah subur, kekuatan tubuh luar biasa, dan bangunan megah yang seolah menembus langit. Semua itu, kata Hud, bukan hasil tangan manusia semata, melainkan karunia dari Allah yang Maha Memberi. Namun, perkataan itu justru ditertawakan. Kaum Od membusungkan dada mereka yang bidang, memperlihatkan otot-otot besar sebagai tanda kebanggaan yang berlebih. Hud, apakah engkau ingin kami meninggalkan sesembahan nenek moyang hanya demi kata-katamu? Ujar salah satu pemuka mereka dengan nada menghina. Bagi mereka, ajakan Hud adalah gangguan terhadap tradisi, status, dan peradaban yang mereka banggakan. Hari berganti hari, peringatan Hud semakin keras namun tetap penuh kasih. Beliau berkata, "Wahai kaumku, aku tidak meminta upah. Aku hanya ingin kalian selamat. Aku takut azab menimpa kalian bila kalian terus membangkang." Tetapi sebagian besar dari mereka justru menuduhnya membawa kesialan. Mereka menuding bahwa sejak Hud datang, langit mulai jarang menurunkan hujan. Padahal semua itu adalah tanda peringatan, bukan pertanda bahwa Hud membawa malapetaka. Ketika hujan tak turun selama berbulan-bulan, tanah mulai retak, dan angin panas berembus membawa rasa gersang. Alih-alih takut dan kembali kepada Allah, kaum Od justru terperangkap dalam kesombongan. Mereka berkata, "Ini hanya musim buruk, dewa-dewa kami akan menolong." Mereka tetap memahat gunung, membangun istana, dan berpesta seolah tidak terjadi apa-apa. Hud memandang kondisi itu dengan mata berkaca-kaca. Beliau tidak marah, tapi sedih. Sebab beliau tahu, penolakan demi penolakan itu bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan bentuk kedurhakaan terhadap Tuhan yang menciptakan mereka. Namun Hud tidak menyerah. Ia terus mengajak dengan sabar, menjaga harapan bahwa masih ada hati yang mau kembali ke jalan Allah. Pada suatu hari, Hud berkumpul di sebuah lapangan besar bersama kaumnya. Dengan suara lantang beliau berkata, "Sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Rabbku. Demi Allah, aku khawatir bila kalian tetap keras kepala, angin yang kalian banggakan sebagai tanda kekuatan justru akan datang menghancurkan kalian." Namun kaum Od justru tertawa keras. "Hud, bila engkau benar, datangkan saja azab itu. Kami tidak takut." Kata-kata itu menggema, menandai titik di mana kesombongan mereka mencapai puncaknya. Hud hanya menunduk. Beliau tahu, ketika sebuah kaum menantang azab dengan kesombongan, itu bukan lagi sekadar pembangkangan, itu adalah permohonan untuk kehancuran. Hud pun pergi dari tempat itu dengan hati yang sangat berat, merasa bahwa waktunya sebagai pemberi peringatan hampir selesai. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam bagi kaum Od. Langit yang biasanya biru cerah mulai berubah menjadi kelabu. Angin panas berembus tanpa arah, membawa suara gemuruh halus yang sulit dijelaskan. Sebagian orang mulai merasa gelisah, namun kesombongan mereka masih lebih besar daripada rasa takut. Mereka tetap menantang Hud, tetap meyakini bahwa kekuatan fisik dan bangunan megah mereka akan melindungi dari apapun. Hud alaihissalam pada saat itu berkumpul dengan orang-orang beriman yang jumlahnya sangat sedikit. Sambil menatap cakrawala yang menghitam, beliau berkata, "Bersabarlah, pertolongan Allah itu dekat."
para pengikut Hud yang selama ini diejek dan diasingkan merasa campur aduk antara takut dan pasrah. Namun mereka percaya Allah tidak pernah menelantarkan Hambonia yang tot. Tak lama setelah itu, awan hitam pekat muncul dari arah Cakrawala Barat. Kaum Od melihatnya dengan penuh kegirangan. Mereka mengira awan itu adalah pertanda turunnya hujan yang sudah lama mereka tunggu. Dengan penuh kebanggaan, mereka berteriak, "Inilah awan yang akan membawa berkah untuk kita. Lihat, Hetwet salah lagi!" Mereka berlari keluar rumah, menengadahkan tangan seolah menyambut keberuntungan besar. Namun Ehud alaihissalam dengan pandangan penuh duka berkata, "Itu bukan awan pembawa rahmat. Itulah azab yang kalian minta dengan kesombongan kalian." Tapi tak ada satupun dari kaum Od yang mendengarkan. Bahkan ketika suara gemuruh mulai terdengar semakin keras, mereka tetap menyambutnya dengan tawa. Angin itu datang secara tiba-tiba dingin, gelap, dan mengandung kekuatan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan sekadar badai biasa, melainkan angin yang membawa azab dari Tuhan. Angin itu menghantam rumah ramah besar mereka, merobohkan tiang-tiang kokoh yang selama ini mereka banggakan. Pepohonan tercabut dari akar, pasir berputar membentuk pusaran yang menelan apapun di hadapannya. Kaum Od mulai menyadari bahwa mereka telah salah besar. Ketika bangunan mulai runtuh dan angin mengangkat tubuh-tubuh mereka seperti kapas, barulah rasa takut itu datang. Mereka berlari, bersembunyi, mencari tempat aman. Namun tidak ada tempat yang bisa melindungi mereka dari kekuatan Allah. Semua yang dulu mereka banggakan, kekayaan, kekuatan fisik, teknologi, hilang seketika seperti debu. Hud alaihissalam dan pengikutnya berada di tempat yang Allah amanahkan untuk mereka. Meski mendengar teriakan dan gemuruh mengerikan dari kejauhan, mereka tetap dalam lindungan Allah. Badai itu berlangsung selama berhari-hari, menandai akhir dari kaum Odi yang dulu sangat sombong dan penuh keserakahan. Pada akhirnya, ketika angin mulai mereda dan matahari kembali bersinar, tampaklah tanah yang kosong, sunyi, sepi, tanpa satupun jiwa dari kaum yang pernah begitu angkuh. Hud alaihissalam dan para pengikutnya keluar dengan hati yang penuh syukur. Meski kesedihan tetap ada karena mereka menyaksikan bagaimana kesombongan dapat mengundang kehancuran yang begitu dahsyat. Pelajaran besar itu kemudian Hud sampaikan kepada umat berikutnya, bahwa kekuatan tanpa ketakwaan hanya akan membawa kesia-siaan. Dan siapapun yang merasa paling hebat di hadapan Allah, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Setelah badai azab itu berlalu, suasana tanah bekas kaum Od menjadi sunyi mencekam. Tidak ada suara manusia, tidak ada jejak kehidupan. Hanya puing-puing bangunan besar yang dulu mereka banggakan, kini hancur rata oleh kekuatan angin yang dikirim Allah. Hud alaihissalam berdiri memandang hamparan kesunyian itu dengan hati berat, namun penuh syukur karena Allah telah menyelamatkan orang-orang beriman. Para pengikut Hud masih tertegun melihat kenyataan di depan mereka. Mereka pernah dibenci, diejek, bahkan diancam oleh kaum Od. Kini semua itu tinggal kenangan pahit yang mengajarkan betapa rapuhnya kekuatan manusia jika dibandingkan dengan kehendak Allah. Hud menenangkan mereka dengan lembut, mengingatkan bahwa semua ini adalah bagian dari ketetapan ilahi yang penuh hikmah. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan baru mulai disusun. Hud alaihissalam memimpin kaumnya menuju daerah yang lebih aman dan subur. Perjalanan itu tidak mudah, namun mereka berjalan dengan hati yang lapang. Mereka tahu bahwa Allah telah memberi mereka kesempatan kedua, sebuah anugerah besar. Setelah menyaksikan kehancuran begitu dahsyat, di setiap langkah, mereka mengingatkan diri untuk tidak mengulang kebanggaan yang dimiliki kaum Od. Dalam perjalanan itu, Hud selalu mengajarkan nilai tauhid dan ketundukan yang tulus. Beliau ingin umatnya tumbuh menjadi masyarakat yang tidak hanya kuat secara lahir, tetapi juga lembut hatinya. Hud berkata, kekuatan tidak terletak pada otot dan bangunan besar. Kekuatan sejati ada pada hati yang berserah kepada Allah. Perkataan itu menjadi pegangan baru bagi umatnya. Ketika mereka tiba di tanah baru, mereka mendirikan pemukiman sederhana, tidak berlebihan, tidak sombong, namun cukup untuk menjadi tempat yang damai. Kaum beriman itu belajar bahwa kesederhanaan bukanlah penghalang untuk bahagia. Justru dengan meninggalkan kesombongan, mereka merasakan kelegaan batin yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di setiap sahur, Hud mengumpulkan umatnya untuk mengingatkan pelajaran dari masa lalu. Jangan pernah sombong dengan apapun yang kalian miliki, ujarnya. Sebab apa yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Umatnya mengangguk, memahami bahwa apa yang menimpa kaum Od bukan sekadar cerita, tetapi peringatan nyata yang harus terus diingat. Lama-kelamaan, kehidupan baru itu menjadi lebih stabil. Tanaman mulai tumbuh,
hewan ternak berkembang biak dan anak-anak berlarian dengan penuh tawa. Hudi tersenyum melihat bagaimana Allah mengganti kesedihan dengan ketenangan. Itulah cara Allah mendidik hamba-Nya, melalui ujian, peringatan, lalu kasih sayang yang menenangkan hati. Namun Hud alaihissalam tidak pernah berhenti mengingatkan kaumnya untuk waspada. Hati manusia mudah lupa, katanya. Jika tidak dijaga, kesombongan itu bisa tumbuh lagi tanpa disadari. Karena itu, setiap pekan mereka berkumpul untuk berzikir bersama, memperbarui tekad agar tidak mengikuti jejak kaum yang binasa. Pelajaran besar yang dibawa Hud kepada umatnya sederhana namun mendalam, bahwa kemakmuran tanpa iman adalah awal kehancuran. Ia berharap umatnya dan semua generasi setelah mereka memahami bahwa dunia ini bukan untuk dibanggakan, melainkan dijaga dan disyukuri. Dan selama hati tetap dekat dengan Allah, tidak ada angin sebesar apapun yang bisa meruntuhkan kehidupan mereka. Setelah menetap di daerah baru, kaum beriman mulai membangun kehidupan dengan hati yang lebih bersih. Mereka mengingat bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari angin topan yang memusnahkan kaum Ad. Kini setiap hari menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hud alaihissalam memimpin mereka dengan keteguhan dan kebijaksanaan. Beliau mengajarkan mereka adab bermasyarakat, cara bersyukur, dan bagaimana menjaga amanah Allah. Umatnya semakin memahami bahwa kehidupan tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang ketundukan hati. Dalam keseharian, Hud sering memberi nasihat mengenai pentingnya menjaga persatuan. Beliau tidak ingin umatnya terpecah oleh kesalahpahaman kecil seperti kaum sebelumnya. Kesatuan itu rahmat, ucapnya. Perpecahan itu awal dari kehancuran. Mereka juga diajarkan untuk menghormati alam, memanfaatkan tanah secukupnya, dan tidak merusak lingkungan. Hud menekankan bahwa nikmat Allah harus dijaga, bukan dieksploitasi dengan sombong. Umatnya belajar hidup seimbang dan tidak berlebih-lebihan. Anak-anak mereka tumbuh dengan didikan tauhid yang kuat. Mereka mendengar kisah kaum Ad dari mulut para orang tua mereka, sehingga rasa takut dan hormat kepada Allah tertanam sejak dini. Ini menjadi benteng yang menjaga mereka dari kesombongan. Hari-hari damai itu menjadi bukti bahwa Allah memberi kehidupan baru kepada siapapun yang kembali kepadanya. Kaum Hud kini hidup sederhana namun penuh berkah. Mereka merasa lebih tenang dibanding masa ketika kekuatan menjadi kebanggaan utama. Hud alaihissalam menutup setiap pengajarannya dengan harapan agar umatnya terus menjaga iman. Selama kalian ingat kepada Allah, katanya, kalian tidak akan tersesat. Kata-kata itu menjadi pijakan yang menjaga hati mereka tetap lurus hingga akhir perjalanan. Kisah Nabi Hud alaihissalam mengingatkan kita bahwa kekuatan tidak menjamin keselamatan. Kaum Ad memiliki tubuh tinggi dan kota megah, tetapi semua hancur karena kesombongan. Yang menyelamatkan hanyalah iman, bukan kemakmuran dunia. Dari kehancuran itu, tersingkap bahwa hati manusia lebih rapuh dari bangunan yang mereka banggakan. Jika hati dipenuhi angkuh, maka nikmat sebesar apapun dapat berubah menjadi azab. Namun jika hati tunduk, setiap ujian berubah menjadi penjaga jiwa. Hud alaihissalam menegaskan bahwa setiap nikmat harus disyukuri. Angin yang lembut bisa menjadi badai dahsyat jika Allah menghendaki. Maka rendah hati dan berserah diri adalah pelindung paling kuat dalam kehidupan yang tak pasti ini. Pelajaran bagi kita hari ini jelas. Jangan sombong ketika diberi kekuatan, jabatan, kecerdasan, atau harta. Semua itu bisa hilang sekejap. Yang akan menetap hanyalah amal, doa, dan ketundukan kepada Allah dalam setiap langkah hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah teladan berikutnya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, insya Allah membawa inspirasi.